Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Halo Bu. Halo Bu. Halo Bu. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Sofia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik. Nah, kalau begitu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Baik Bu. Oke. Muhammad Iqbal, ada apa enggak? Hadir, Bu. Saya. Oke. Aziza, Hadir Bu. Zulfikar, Zul, Hadir, Bu. Febriana, Sakit Bu. oh iya, Sakit Bu. Renata, Hadir Bu. Ignadia. Hadir. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada hari ini diberikan kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Kali ini kalian akan mempelajari matematika KD 3.7 dan KD 3.8, yaitu tentang satuan tidak baku dan juga satuan panjang. Baik Bu. Oke. Kalian akan belajar dengan Ibu Firna dan juga Ibu Niken. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Miniken. Hari ini kita akan membahas materi mengenai satuan panjang. Nah, anak-anak, satuan panjang itu dibagi menjadi dua. Ada satuan baku dan ada satuan yang tidak baku. Nah, satuan baku itu apa? Nah, satuan baku itu adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang sama satu orang dengan yang lainnya. Kalau satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang berbeda satu orang dengan yang lainnya. Nah, berikut ini adalah contoh satuan panjang baku. Ada kilometer, hektometer, meter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Selanjutnya ini adalah satuan panjang yang tidak baku. Nah, contohnya adalah satuan jengkal. Nah, kenapa? Karena tubuh manusia atau ukuran manusia itu tidak sama satu dengan yang lainnya. Satu jengkal orang dewasa dengan anak kecil kan berbeda, jadi ukurannya akan menghasilkan ukuran yang berbeda. Contohnya lagi adalah satuan depa atau satuan tangan-tangan, biasanya kan olahraga. Kemudian ada satuan langkah. Nah, selanjutnya adalah contoh alat ukur panjang. Yang pertama adalah meteran saku yang biasanya di tukang-tukang itu ya. Kemudian adalah meteran tali yang biasanya di penjahit. Kemudian meteran roll, mikrometer skrup, jangka sorong, dan penggaris. Nah, bagaimana sih cara menghitung panjang dengan penggaris, Bu? Nah, caranya tuh seperti ini anak-anak. Jadi, ini kan panjang pensil ya, kita bisa lihat. Nah, kita harus mengukur dari angka 0. Kemudian dilihat sampai angka berapa habisnya benda itu. 10, berarti panjang pensil adalah 10 cm. Kemudian pensil warna juga dari mulai 0 sampai dengan 18 cm. Berarti panjang pensil warna di sini adalah 18 cm. Kemudian ada panjang ballpoint di sini. Kita lihat, sampai 20 berarti 20 cm. Nah, selanjutnya kita akan mengkonversi satuan panjang. Jadi kalau turun itu dikali 10 setiap tangganya ya. Kita langsung masuk contoh. Contoh, 5 km itu berapa meter? Nah, kita lihat. Ini kan 5 km ya.
Ini kan kilometer ke meter, berarti turun berapa? 1, 2, 3, berarti turun 3, berarti dikali 1000, berarti 5 km sama dengan 5000 meter. Contoh selanjutnya adalah 10 km, berapa meter? Sama, dikali 1000. Nah ini, meter ke sentimeter, berarti kita lihat, ini meter ke sentimeter, berarti turun kan? 1, 2, turun 2, berarti dikali 100, jadi 8 meter sama dengan 800 cm. Kemudian ada 3 dekameter, berapa sentimeter? Kita lihat dari dekameter ke sentimeter turun, berarti 1, 2, 3, berarti dikali 1000 sama dengan 3000 cm dan seterusnya. Nah ini berbeda dengan yang tadi, kalau tadi kan turun, kalau sekarang naik. Kalau naik dibagi 10, ingat-ingat ya, dibagi 10 kalau naik. Contoh, meter ke kilometer. Kita lihat 5000 meter berapa kilometer? Ini meter, mau ke kilometer kan naik. Berarti kita hitung 1, 2, 3, berarti dibagi 1000. Jadi 5000 meter sama dengan 5 km. Selanjutnya dari cm ke meter. Nih kita lihat cm naik ke meter 1, 2, berarti dibagi 100 sama dengan 3 meter. Ini selanjutnya 40.000 mm atau milimeter, berapa meter? Naik 1, 2, 3, naik 3, berarti dibagi 1000 sama dengan 40 meter. Nah ini contoh, sekarang adalah contoh penyelesaian soal cerita. Siska mengukur panjang pita 6 meter 20 cm atau 6 meter lebih 20 cm. Nah, berapakah panjang kita dalam satuan cm? Yang pertama kita harus pecah dulu. 6 meter 20 cm, berarti 6 meter ditambah 20 cm. Dipecah lagi, 6 meter berapa centimeter? Kita ubah ke centimeter. Kenapa? Karena yang diminta adalah satuan centimeter. Kemudian 20 tetap 20 cm. Jadinya kan 600 plus 600 ditambah 20 kan. Hasilnya 620. Jadi panjang kita adalah 620 cm. Nah ini lagi, contoh lagi. Panjang kolam renang Ready adalah 550 cm. Nah, berapakah panjang kolam Ready dalam satuan meter? Berarti kita ubah dari centimeter ke meter. Nih, kita pecah dulu. 550 cm ini sama dengan 500 cm ditambah 50 cm. Kita ubah dari centimeter ke meter. Nih, 1, 2, berarti dibagi 100, jadi 5 meter. Kemudian dari 50 cm menjadi 0,5 meter, karena dibagi 100 ya. Nah ini tinggal ditambah 5 ditambah 0,5 berapa? 5,5. Jadi panjang kolam renang Ready dalam satuan meter adalah 5,5 meter. Nah sudah paham ya anak-anak? Nah selanjutnya untuk materi luas dan volume benda konkret dalam satuan tidak baku akan dijelaskan oleh Ibu Firna. Halo anak-anak, sudah siap belajar dengan Bu Firna? Oke, tadi kan kalian sudah belajar dengan Bu Nike nih tentang satuan tidak baku. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung luas dan volume benda menggunakan satuan tidak baku. Hayo anak-anak, siapa yang tahu apa itu luas? Ya, luas suatu bangun adalah banyaknya satuan luas yang dapat digunakan untuk menutupi secara rapat bangun tersebut. Kemudian, luas bangun dapat ditentukan dengan menghitung banyaknya persegi satuan yang menutup bangun tersebut. Menghitung luas ini menggunakan satuan tidak baku, yakni satuan luas yang belum dibakukan. Contoh yang pertama, coba kalian perhatikan gambar ini ya anak-anak. Di situ ada persegi panjang dengan garis kuning ini, namanya persegi panjang ya anak-anak. Lalu ternyata di dalamnya juga ada bangun datar nih anak-anak, yaitu bangun datar persegi.
ini biasa disebut dengan persegi satuan. Nah, kira-kira berapa ya luas dari persegi panjang ini? Kita cari panjangnya dulu ya anak-anak. Kita hitung persegi yang ada di dalamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata panjang dari persegi panjang ini ada 9 persegi satuan. Kemudian kita hitung lebarnya ya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata lebar persegi panjang ada 6 persegi satuan. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Masih ingat kan? Luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Sama dengan panjangnya tadi 9, lebarnya 6 ya. Jadi 9 dikali 6. Hasilnya 54 persegi satuan. Jadi luas persegi panjang tersebut adalah 54 persegi satuan. Paham ya anak-anak? Oke, sekarang contoh yang kedua. Perhatikan gambar ini lagi anak-anak. Nah, untuk menghitung luas, kita menghitung jumlah persegi yang ada di dalamnya ya anak-anak. Nah, sebelum itu kita lihat ini. Ini persegi ini mewakili 1 persegi satuan. Kemudian segitiga ini mewakili 1 segitiga satuan. Nah, ternyata segitiga ini jika dikalikan 2 atau jika digabung 2 segitiga ini akan menjadi 1 persegi satuan. Ini ya, sama kan? Ada 2 segitiga, hasilnya nanti sama dengan 1 persegi satuan. Oke, kita hitung satu-satu ya. Kita hitung perseginya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perseginya ada 12. Kemudian kita hitung yang segitiga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 juga. Oke, untuk menghitung luasnya kita jumlahkan jumlah dari banyaknya persegi ini dengan banyaknya segitiga. Oke, luas sama dengan 12 persegi satuan ditambah 12 segitiga satuan sama dengan 12 persegi satuan ditambah 6 persegi satuan. Nah anak-anak, tadi kan kita sudah sepakat bahwa 2 segitiga itu nilainya sama dengan 1 persegi satuan. Jadi 12 segitiga satuan ini sama dengan 6 persegi satuan. Oke, berarti luasnya 12 persegi satuan ditambah 6 persegi satuan ya. Hasilnya adalah 18 persegi satuan. Jadi luas bangun datar tersebut adalah 18 persegi satuan. Nah, bagaimana anak-anak, paham kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, apa itu volume? Ya, volume atau kapasitas adalah besarnya ruang yang dapat ditempati suatu benda. Volume benda dapat diukur dengan menggunakan satuan tidak baku. Oke. Nah, sekarang coba kalian perhatikan video berikut ya anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mencoba menghitung volume toples ini dengan diisi air penuh menggunakan satuan gelas ini ya. Nanti toplesnya harus diisi sampai airnya penuh. Kemudian gelasnya juga harus diisi dengan air yang penuh ya.
Jangan lupa dihitung ya anak-anak. Sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3, 4. Nah, anak-anak, toplesnya sudah terisi penuh ya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa volume satu toples ini sama dengan 4 kali volume gelasnya. Nanti anak-anak jangan lupa mencoba di rumah masing-masing ya. Bagaimana anak-anak setelah melihat video tadi? Kalian sudah semakin paham kan? Oke, kita ulang ya. Volume satu toples tadi sama dengan volume 4 gelas. Jadi, volume toples plastik tersebut adalah 4 gelas satuan. Oke? Nah, anak-anak, sekian dulu ya belajar sama Bu Firnanya. Sekarang kalian akan bertemu lagi dengan Bu Sophie. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham dengan materi yang disampaikan oleh Bu Firna dan Bu Niken? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah paham, silakan tanya jawab dengan Ibu Niken dan Ibu Firna. Bu Niken dan Bu Firna dipersilakan. Materinya kan ya. Nah, Ibu mau tanya nih, apa aja satuan tidak baku untuk panjang? Yang bisa jawab angkat tangan ya. Satuan tidak baku. Ya, silakan Muhammad Iqbal. Tadi Iqbal dulu ya, Renata. Sabar dulu ya. Nanti akan dapat poin dari Ibu. Apa Iqbal? Silakan. Satuan tidak baku adalah jengkal, langkah kaki, hasta, dan depa, Bu. Iya, pintar sekali Iqbal. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu mau tanya lagi. Kalau satuan, tadi kan satuan tidak baku ya. Nah, sekarang kalau satuan bakunya panjang apa aja? Ya, Bu. Ya. Apa Aziza? Meter, Bu. Apa? Kurang jelas? Meter. Oh iya, pintar sekali Aziza. Eh. Nah, tadi kan sudah tahu ya, ada satuan apa? Baku panjang itu meter. Sekarang Ibu tanya. Tadi kan ada apa? Konversi ya. Jadi ada kilo ke meter kayak gitu. Sekarang Ibu tanya, 2000 meter itu berapa kilometer? Saya, Bu. Ya, Saya, silakan Bu. Arada dulu ya, nanti gantian. Bu. 2000 Aranda. meter itu Ya, sama dengan 2 kilometer, Bu. pintar sekali Aranda. Yeay! Terima kasih, Bu. Ya, sekarang soal lagi, biar semua kebagian ya. Kalau 2 dekameter itu berapa sentimeter? Angkat Saya, tangan. Bu. Ayo, Bu. Silakan Zul. Zul. Ya, Zul ya namanya. 2000 Berapa? cm. Oh iya, pintar, bagus sekali Zul. Lagi, satu lagi. Kalau 500 cm itu berapa meter? Saya, Bu. Ya, Renata, silakan. 5 meter, Bu. Pintar sekali. Berarti semuanya sudah memperhatikan materi ya dari tadi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan sama Ibu Firna. Silakan Ibu Firna. Terima kasih Bu Niken. Ya anak-anak, tadi kan sama Bu Firna sudah belajar luas dan volume nih.
Sekarang Ibu tanya, siapa yang masih ingat apa itu luas? Saya, Bu. Ayo Ignat, silakan. Luas itu banyaknya satuan luas yang dapat digunakan untuk menutupi secara rapat. Benar. Ingat ya, tidak boleh bertumpuk. Oke? Oke, sekarang siapa yang masih ingat apa itu volume? Ayo, Saya, Bu. ya Ziza. Besarnya ruang yang dapat ditempati suatu benda. Oke, benar sekali. Berarti kalian sudah paham ya apa itu luas sama volume? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagus. Anak-anak, bagaimana? Apakah sudah paham mengenai materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Firna dan Ibu Niken? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah paham, kalian hari ini belajar dengan baik sekali. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya dan juga jangan lupa belajar ya di rumah. Baik, Bu. Baik, Bu. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Terima kasih anak-anak semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Sama, Bu. Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Bu.